Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang mulai mendingin di tanganku. Di luar, hujan turun rintik-rintik, menyisakan aroma tanah basah yang biasanya memberiku ketenangan. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Aku menatap layar ponselku, jemariku gemetar saat membuka aplikasi pesan. Nama Andi, suamiku, terpampang di sana dengan percakapan terakhir yang biasa saja. Aku pulang agak telat, ada rapat mendadak. Begitu katanya. Pesan yang dulu selalu kupercayai tanpa ragu, kini terasa seperti belati yang menusuk dadaku. Beberapa hari terakhir, ada yang berubah dari Andi. Dia lebih sering keluar rumah, pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk. Aku yang dulu selalu menutup mata atas perubahan kecil ini, kini mulai memperhatikannya lebih dalam. Dan, ketika aku mulai mencari jawaban, semesta seolah ingin mengantarkanku pada kebenaran yang menyakitkan. Aku ingat betul, malam itu aku melihat sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Aku sedang membereskan lemari di kamar ketika tanpa sengaja aku menemukan sebuah kotak kecil tersembunyi di antara tumpukan pakaian. Jantungku berdegup lebih kencang saat aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kalung emas dengan inisial S terukir di liontinnya. Itu bukan namaku. Itu bukan milikku. Hatiku mencelos. Aku mencoba berpikir positif, mencoba mencari alasan masuk akal mengapa Andi memiliki kalung ini. Mungkin hadiah untuk ibunya. Mungkin untuk saudara perempuannya. Tapi tidak. Aku mengenal Andi. Dia bukan tipe pria yang akan menyimpan sesuatu seperti ini tanpa alasan. Dan saat aku menggali lebih dalam, dugaanku terbukti benar. Aku membuka laptop Andi, sesuatu yang jarang sekali kulakukan. Dia mempercayakanku segalanya, tapi entah kenapa, dia selalu terlihat gelisah setiap kali aku mendekati perangkat pribadinya. Kali ini, aku tidak akan membiarkan rasa sungkan menguasai diriku. Aku harus tahu. Dengan cepat, aku membuka emailnya. Beberapa pesan terakhir terlihat biasa saja, hingga mataku tertuju pada satu nama yang tak kukenal. Sarah. Tanganku gemetar saat aku mengklik pesan itu. Sayang, aku tak sabar menunggu hari itu tiba. Aku akan menjadi istrimu, dan kita akan memulai hidup baru bersama. Aku mencintaimu. Mataku membelalak, napasku tercekat. Aku membaca ulang pesan itu, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Ini tidak mungkin. Suamiku, pria yang kupikir adalah belahan jiwaku, akan menikahi wanita lain? Darahku mendidih. Aku menatap layar itu dengan kemarahan yang tak bisa kubendung. 5 tahun pernikahan ini, 5 tahun kebersamaan kami. Semua hanya sandiwara baginya. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku bisa saja menangis. Aku bisa saja berteriak, tapi aku memilih sesuatu yang lebih baik. Aku akan membalasnya. Aku akan membuatnya menyesal telah mengkhianatiku. Dan aku tahu, tempat terbaik untuk melakukannya adalah di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagianya. Aku menyeringai, air mata masih mengalir di pipiku. Jika dia pikir aku akan diam saja dan membiarkan semua ini terjadi, dia salah besar. Aku akan hadir di pernikahannya, dan aku akan menghancurkan segalanya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jam dinding yang berdetak lambat, seolah mengejekku. Pikiranku berputar-putar, mengulang kembali kata-kata dari pesan yang kutemukan di email Andi. Aku akan menjadi istrimu. Aku mengepalkan tangan. Nafasku berat, dadaku sesak. Aku ingin menangis, ingin meraung, ingin membanting sesuatu. Tapi aku tahu, air mata tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengembalikan 5 tahun pernikahanku yang telah ia hancurkan dengan mudahnya. Tidak akan membuat Andi menyesali perbuatannya. Hanya satu hal yang bisa kulakukan, membalasnya. Aku mengambil ponselku dan mulai mencari informasi tentang pernikahan mereka. Aku tahu Andi akan berhati-hati, tapi dia tidak cukup pintar untuk menyembunyikan segalanya dariku. Dengan sedikit penyelidikan, aku menemukan akun media sosial Sarah. Perempuan itu begitu bahagia, memamerkan kebersamaan mereka, mengunggah foto-foto prewedding yang menyakitkan untuk kulihat. Tapi, satu unggahan yang paling menarik perhatianku, sebuah undangan digital. Kami mengundang teman-teman dan keluarga untuk hadir di hari bahagia kami. 25 Maret, Grand Ballroom Hotel Mulia. Aku tersenyum dingin. Jadi, di sanalah mereka akan mengucap janji suci. Aku membuka lemari dan mengeluarkan gaun merah menyala yang pernah kupakai di acara formal bersama Andi. Gaun ini pernah menjadi favoritnya. Ironisnya, kini aku akan mengenakannya untuk menghancurkan hari terpenting dalam hidupnya.
Tapi hanya muncul di acara itu tidak cukup. Aku harus memastikan bahwa semua mata tertuju padaku saat aku membongkar perselingkuhan mereka. Aku harus membuat momen ini menjadi tidak terlupakan. Aku mulai menyusun rencana. Pertama, aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di industri event organizer. Aku berpura-pura sebagai seorang tamu undangan yang ingin memastikan acara berjalan lancar. Dari percakapan itu, aku mendapatkan detail lengkap tentang jadwal pernikahan, kapan video pre-wedding akan diputar, kapan sesi pemberkatan dimulai, hingga kapan mereka akan berdiri di depan seluruh tamu untuk memberikan pidato. Sempurna. Kedua, aku mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan mereka. Aku tidak hanya ingin mengungkapkan perselingkuhan ini dengan kata-kata, aku ingin menunjukkannya langsung di depan semua orang. Aku menyimpan semua pesan mesra mereka, tangkapan layar percakapan mereka, bahkan foto-foto mereka berdua yang Sarah unggah di media sosial. Ketiga, aku membutuhkan sekutu. Aku menghubungi sahabatku, Dina, yang sejak awal tidak pernah menyukai Andi. Begitu aku menceritakan rencanaku, dia langsung setuju untuk membantu. Ini akan jadi pertunjukan yang luar biasa, katanya di ujung telepon, terdengar bersemangat. Malam semakin larut, tapi aku tidak merasakan lelah sedikit pun. Dendam yang membara di hatiku mengusir semua kantuk. Aku menatap bayanganku di cermin. Wanita yang kulihat di sana bukan lagi wanita lemah yang bisa dibodohi begitu saja. Tidak, dia adalah seseorang yang akan membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan. Andi tidak akan pernah melupakan hari pernikahannya, karena aku akan memastikan bahwa hari itu berubah menjadi mimpi buruk. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun merah menyala yang membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku kusanggul rapi, riasanku begitu elegan, tapi mataku menyala dengan amarah yang siap meledak kapan saja. Hari ini bukan hanya hari pernikahan Andi dan Sarah. Ini adalah hari di mana aku akan menghancurkan semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum keluar dari apartemenku. Dina sudah menunggu di luar dengan mobilnya. Begitu melihatku, dia tersenyum puas. "Kamu terlihat seperti malaikat pembawa kehancuran," katanya sambil terkekeh. Aku tersenyum tipis. Itulah tujuannya. Perjalanan menuju Grand Ballroom Hotel Mulia terasa begitu lama. Jantungku berdegup kencang, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Aku membayangkan ekspresi Andi saat melihatku. Aku membayangkan bagaimana wajah Sarah akan berubah begitu mengetahui bahwa pengantin pria yang berdiri di sampingnya adalah pengkhianat. Saat mobil berhenti di depan hotel, aku keluar dengan anggun, menyusuri karpet merah menuju pintu masuk. Beberapa tamu melirik ke arahku, beberapa bahkan berbisik satu sama lain, mungkin bertanya-tanya siapa wanita misterius dalam gaun merah ini. Aku masuk ke dalam ballroom yang luas dan mewah. Langit-langit tinggi dengan lampu kristal berkilauan, meja-meja dihiasi bunga putih, dan sebuah panggung besar di depan dengan layar LED raksasa yang siap menampilkan momen-momen bahagia pasangan pengantin. Aku mengamati sekitar, mencari sosok yang kutunggu. Dan di sanalah dia, Andi, berdiri gagah dengan jas putihnya di samping Sarah, yang terlihat begitu cantik dalam gaun pengantin mewah. Mereka tersenyum, menerima ucapan selamat dari para tamu. Aku berjalan mendekat, membiarkan suara langkahku menggema di lantai ballroom yang mengilap. Saat Andi akhirnya melihatku, warna wajahnya langsung menghilang. Dia membeku di tempat, matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak mampu. Sarah menyadari perubahan sikapnya dan mengikuti arah pandangannya. "Siapa dia, Mas?" tanyanya. Bingung. Aku tersenyum. Senyuman yang penuh dengan kebencian yang telah kusimpan selama ini. "Selamat atas pernikahan kalian," ucapku dengan nada lembut, namun cukup lantang untuk didengar oleh beberapa tamu di sekitarnya. Andi menelan ludah, matanya panik. "Nadia, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku mendekatinya perlahan, sengaja memberikan jeda agar ketegangan semakin terasa. "Aku hanya ingin memberikan hadiah pernikahan untukmu," kataku sambil menepuk lembut bahunya. Aku berbalik ke arah panggung, memberi isyarat kecil kepada Dina yang sudah berdiri di belakang operator video. Dan dalam hitungan detik, layar LED raksasa di ballroom berubah. Bukan foto pre-wedding mereka yang muncul, bukan video romantis mereka, tapi bukti perselingkuhan mereka. Foto-foto mesra Andi dan Sarah, tangkapan layar percakapan penuh cinta mereka saat aku masih menjadi istri Andi, rekaman suara Andi yang berjanji akan menceraikanku segera setelah pernikahannya dengan Sarah. Semua ditampilkan dengan jelas di depan ratusan pasang mata yang kini menatap penuh keterkejutan. Suasana ballroom berubah drastis, bisikan dan gumaman memenuhi ruangan. Beberapa tamu menutup mulut mereka karena terkejut,
sementara yang lain mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Sarah memucat. Matanya melebar melihat semua bukti yang terpampang di layar. Dia menoleh ke Andi dengan ekspresi penuh amarah dan kekecewaan. "Mas, ini apa?" Suaranya bergetar, hampir menangis. Andi tergagap, wajahnya merah padam. "Sarah, aku bisa jelaskan. Plak!" Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Sarah menamparnya di depan semua orang. Aku menyilangkan tangan di dada, menikmati pertunjukan ini. "Aku mencintaimu, Andi." Suaraku bergetar, tapi penuh kepuasan. "Aku mencintaimu sepenuh hati, tapi kau membalasnya dengan pengkhianatan. Jadi inilah balasanku." Sarah menangis. Para tamu mulai berteriak, beberapa dari mereka langsung meninggalkan ruangan dengan wajah kecewa dan jijik melihat pengantin pria. Aku tersenyum puas. Andi kini bukan lagi pria terhormat. Dia telah dipermalukan di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Dan aku akhirnya mendapatkan keadilan yang seharusnya. Suasana di ballroom semakin kacau. Para tamu yang awalnya duduk rapi kini berdiri, berbisik-bisik dengan ekspresi kaget dan marah. Beberapa bahkan menatap Andi dengan jijik, sementara Sarah terus menangis. Tubuhnya gemetar karena amarah dan penghinaan yang baru saja ia terima di hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya. Aku tetap berdiri tegak, menikmati setiap detik kekacauan ini. Andi mencoba mendekatiku. Wajahnya merah padam, matanya penuh kemarahan dan kepanikan. "Nadia, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila!" teriaknya. Aku tertawa kecil, nada suaraku penuh kepuasan. "Gila? Mungkin, tapi kalau ini kegilaan, aku senang telah melakukannya." Sarah menoleh ke Andi, air mata mengalir deras di pipinya. "Mas, semua ini benar? Kau benar-benar mengkhianatinya? Kau membohongiku?" Suaranya bergetar, hampir histeris. Andi mencoba menggapai tangannya. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan." Plak! Tamparan kedua mendarat di wajahnya, kali ini dari Sarah. Tamu-tamu terkejut, beberapa dari mereka bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. "Jangan panggil aku sayang. Aku pikir aku wanita satu-satunya dalam hidupmu. Ternyata aku hanya selingkuhanmu," teriak Sarah. Aku tersenyum puas. "Selamat datang di kenyataan, Sarah. Sekarang kau tahu bagaimana rasanya dikhianati." Sarah menggelengkan kepalanya dengan mata penuh kebencian. "Aku tidak mau menikah denganmu, Andi. Aku tidak sudi menikahi pria yang penuh kebohongan." Aku melihat wajah Andi yang semakin panik. Semua yang ia rencanakan, semua kebahagiaan yang ia impikan, hancur dalam hitungan menit. Orang tua Andi yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ayahnya maju ke depan, wajahnya penuh kemarahan dan rasa malu. "Andi, apa ini semua benar? Kau menghancurkan pernikahanmu sendiri dengan kebohongan ini. Apa kau tahu betapa memalukannya ini bagi keluarga kita?" bentaknya. Andi hanya bisa terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ibunya menangis. "Kami sudah percaya padamu, Andi, tapi ternyata kau hanya mempermalukan kami semua di depan ratusan tamu." Dari sudut ruangan, aku melihat beberapa rekan kerja Andi. Mereka berbicara satu sama lain. Beberapa dari mereka tampak merekam dan mengirimkan sesuatu di ponsel mereka. Dina, yang berdiri di sampingku, berbisik pelan. "Video ini sudah viral di media sosial. Dalam beberapa jam, semua orang akan tahu tentang pengkhianatan Andi." Aku tersenyum. Inilah yang kuinginkan. Sarah merobek buket bunga yang dipegangnya, melemparkannya ke lantai, lalu berlari keluar dari ballroom sambil menangis. Beberapa keluarganya mengejarnya, meninggalkan Andi sendirian di depan ratusan tamu yang kini menatapnya dengan tatapan penuh hinaan. Aku menatap Andi untuk terakhir kalinya, mataku menyorot penuh kemenangan. "Kau pikir bisa menghancurkanku tanpa konsekuensi?" Suaraku lembut tapi tajam. "Aku harap kau menikmati hidupmu setelah ini, karena semuanya baru saja dimulai." Aku berbalik dan berjalan keluar dengan penuh percaya diri. Saat aku melewati para tamu, mereka memberiku jalan. Beberapa orang bahkan tersenyum kagum, seolah mereka puas dengan apa yang baru saja terjadi. Begitu aku melangkah keluar dari hotel, udara malam yang sejuk menyambutku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang sudah lama tidak kurasakan. Dina menyusulku dan tertawa kecil. Itu adalah pertunjukan terbaik yang pernah kulihat. Aku tersenyum, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Aku hanya membiarkan karma bekerja, dan malam itu, aku pergi dengan hati yang ringan. Sementara di dalam sana, Andi dibiarkan sendirian, menghadapi kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Karma itu nyata, dan hari ini, aku menyaksikannya bekerja dengan sempurna.